Perkenalkan, namaku Randi. Usiaku 20 tahun. Aku berasal dari kampung yang merantau ke Cikarang. Aku memilih merantau ke sini bukan tanpa pertimbangan. Cikarang dikenal sebagai kota industri dengan upah UMR yang tergolong tinggi. Karena pertimbangan itulah aku datang ke sini. Tidak terasa, sebulan sudah saya di kota ini. Kegiatan saya masih sibuk melamar kerja di pabrik, di yayasan-yayasan penyalur tenaga kerja, baik lewat pos atau email. Tapi belum ada juga panggilan kerja. Rasanya sangat melelahkan, membuatku kadang menangis tanpa kusadari. Aku baru mengerti betapa kerasnya hidup perantauan, yang tak punya siapa-siapa buat mengadu. Tetapi aku harus tetap kuat, dan tidak boleh patah semangat. Hari terus berlalu. 4 bulan sudah saya merantau di sini. Masih belum dapat pekerjaan. Sekarang tekanan hidup mulai semakin terasa. Uang pegangan yang aku bawa dari kampung sudah mulai habis. Sedangkan pekerjaan belum ada. Ini membuatku semakin kehilangan harapan. Rasanya ingin pulang kampung saja. Sudah tak kuat dengan kehidupan di perantauan ini. Ingin menyerah saja. Ini bukan dunia yang aku impikan. Tapi mengingat keadaan orang tuaku, akulah satu-satunya harapan mereka untuk membantu perekonomian keluarga. Seketika semangatku kembali membara untuk terus berusaha mencari pekerjaan di sini. Akhirnya setelah aku hitung, sisa uang yang aku miliki sekarang masih cukup 1 bulan ke depan. Aku putuskan untuk bertahan sampai akhir bulan. Mudah-mudahan dalam bulan ini, aku sudah dapat pekerjaan. Hari ini cuaca tampak cerah. Sekarang sudah jam 7 pagi. Suasana kontrakan sudah sepi, karena semuanya sudah berangkat kerja. Sambil minum teh manis di depan kontrakan, aku membuka handphoneku. Lihat-lihat lowongan kerja terbaru di job fair online. Dari sekian banyak iklan lowongan kerja, ada satu yang menarik perhatianku, di mana tidak membutuhkan kandidat yang berpengalaman, dan tempatnya dekat dari kontrakan. Aku pun memutuskan untuk mengunjunginya, dan menaruh lamaranku. Mudah-mudahan nanti dapat panggilan. Setelah menaruh lamaran, saya pun pulang dengan berjalan kaki. Karena memang dekat dari kontrakan, jadi saya gak naik ojek, sekaligus buat menghemat pengeluaranku. Di tengah perjalanan, tiba-tiba sebuah mobil menepi dan berhenti. Seorang pria tua keluar dan memeriksa ban belakang mobilnya. Ternyata bannya kempes. Sambil mendekat aku baru tahu kalau dia WNA. Aku pun bertanya, kenapa ban mobilnya mister? Dia pun menjawab, banyak kempes. Syukurlah dia bisa bahasa Indonesia. Saya pun langsung menawarkan bantuan. Mister, mau saya bantu ganti ban? Dia pun dengan tersenyum, apa kamu bisa? Saya, bisa mister. Saya pun langsung bergerak cepat mengambil peralatan dari dalam mobil setelah ditunjukkan tempatnya. Ban pun langsung saya buka dan ganti dengan ban serap yang baru. Setelah terpasang, tidak lupa saya kencangkan bautnya satu persatu. Setelah selesai, mister pun mengucapkan terima kasih banyak. Sambil bertanya, kamu dari mana? Saya pun menjawab, saya habis menaruh lamaran kerja di pet sebelah mister. Oh, kamu lagi mencari kerja ya? Besok coba kamu datang ke sini saja sambil menyerahkan kartu nama. Bilang ke satpam mau ketemu dengan saya. Kamu mau gak? Mau mister. Saya akan datang. Terima kasih mister. Terima kasih banyak. Setelah itu dia pun langsung pergi. Setelah aku lihat kartu nama itu, barulah saya tahu namanya Ochihara. Jabatannya General Manager di salah satu pet besar. Seketika lelahku hilang dan hatiku sangat senang. Aku pun langsung bergegas pulang dengan langkah cepat. Ingin rasanya cepat-cepat sampai kontrakan
untuk mempersiapkan lamaran buat dibawa besok. Setelah sampai di kontrakan, saya pun langsung menyiapkan semuanya, biar besok tidak ada yang kelupaan. Sebenarnya, ingin rasanya mau cerita ke ibu, tapi aku takut nanti malah kecewa. Loh, ternyata aku tidak keterima kerja. Hari ini, langit tampak cerah. Segera aku siap-siap untuk berangkat menemui Mr. Ochihara. Tidak lupa aku membawa surat lamaran kerja dan kartu nama Mr. Ochihara. Setelah menunggu 5 menitan ojol yang aku pesan pun sampai, aku pun langsung naik dan langsung berangkat. Kurang dari 20 menit, ojol yang aku tumpangi pun berhenti, sambil berkata, "Udah sampai mas." Seketika aku langsung terhenti dari lamunanku. Aku pun langsung turun dan membuka helm. Aku serahkan helmnya sambil mengucapkan terima kasih ke ojolnya. Aku masih berdiri membisu sambil melihat sekelilingku. Banyak orang yang masuk ke dalam pet dengan pakaian seragam. Cuma saya sendiri yang beda pakaiannya. Segera aku melangkah mengikuti orang-orang yang berjalan memasuki kawasan dalam pet. Tiba-tiba saya langsung dicegat Pak Satpam sambil berkata, "Mas, di sini gak ada lowongan kerja. Cari ke tempat lain aja." Saya pun berhenti dan berjalan sedikit ke pinggir gerbang pet tersebut. Kemudian saya melihat ke arah dalam sambil mengagumi begitu besarnya pet tersebut. Tak lama kemudian tiba-tiba suara satpam kembali ngebentak saya dengan kasar. "Kamu tidak dengar saya ngomong ya? Di sini gak ada lowongan kerja. Paham gak?" "Iya paham Pak," jawabku. "Tapi boleh saya nanya Pak, apakah alamat ini benar resmi?" Sambil menunjukkan kartu nama Mr. Ochihara. "Iya benar di sini. Mau apa kau sama Mister? Aku hanya ingin bertemu saja." "Boleh gak Pak?" "Baiklah, ikuti saya." Sambil berjalan masuk ke dalam PT. Saya pun berjalan mengikutinya dari belakang menuju sebuah ruangan. Sesampai di dalam saya pun disuruh menunggu di sebuah ruang tunggu. Kemudian Pak Satpam tersebut tampak berbicara dengan seorang resepsionis di ruang sebelah. Beberapa menit kemudian Pak Satpam pun keluar sambil berkata, "Silahkan ditunggu ya Mas. Nanti akan dibantu Ibu Meta." "Baik Pak, terima kasih," jawabku singkat. Setelah menunggu, tak lama kemudian seorang wanita cantik dengan bodi tinggi datang menghampiriku. Sambil tersenyum dia pun bertanya, "Mas udah ada janji dengan Mr. Ochihara?" Saya pun menjawab, "Sudah Ibu." "Boleh tahu namanya siapa Mas?" "Saya Randi Ibu." "Baik, tunggu sebentar ya." Dia pun pergi sambil menelpon dari handphonenya. Tak lama dia pun datang kembali dan meminta lamaran kerja yang saya bawa. Sambil berkata, "Mas Randi sekarang boleh pulang. Dan besok mulai masuk kerja. Dan ini seragam buat dipakai sama sepatu. Untuk jemputan nanti diinfokan kembali. Jadi saya diterima kerja di sini Bu." "Iya, selamat Mas Randi." Mr. Ochihara yang langsung nyuruh Mas Randi kerja mulai besok. "Terima kasih banyak Ibu," ucapku dengan rasa senang dan terharu. Demikianlah sedikit kisah pengalamanku mencari kerja hingga bekerja di Cikarang. Aku bekerja resmi selama 2 tahun. Dari hasil kerja di sini, saya bisa renovasi rumah di kampung dan beli motor.